Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Sawangan, Ibu Widowati MPD. Yang kami hormati Pengawas SDMI Korwil Kecamatan Sawangan, Ibu Warsiati MPD. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru PJOK sekecamatan Sawangan yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara workshop pembelajaran dan pelatihan atletik KKG PJOK Kecamatan Sawangan hari Selasa 28 Mei tahun 2024 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin, amin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat penyampaian materi inti. Acara yang kelima penyampaian materi praktek. Acara yang keenam lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari acara pada pagi hari ini terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Pada Bapak Nerius, waktu kami persilahkan.
Kami silahkan. Rekan-rekan guru olahraga sekecamatan Sawangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop pembelajaran dan pelatihan kit atletik tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan workshop pembelajaran dan pelatihan kit atletik pada pagi hari ini, tentu saja dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini untuk memotivasi kita sebagai pendidik guru olahraga khususnya untuk kedepannya akan lebih maju dan memberikan profesionalisme untuk kita menjadi pendidik yang lebih baik untuk kedepannya. Tentu saja untuk kegiatan pada pagi hari ini masih banyak beberapa kekurangan. Untuk itu kami selaku ketua kegiatan pada pagi hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kegiatan pada pagi hari ini ada kekurangan apapun. Selanjutnya dalam workshop pembelajaran dan pelatihan kit atlet ini tentu saja kami ucapkan terima kasih sekali karena pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada rekan-rekan untuk bisa melaksanakan workshop pembelajaran dan pelatihan atletik pada pagi hari ini dengan lancar. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat kita semua apa yang kita peroleh dalam materi yang akan diberikan oleh narasumber, yaitu rekan kita Bapak Trenggono SPD dari SD Krogowanan dan Bapak Basuki SPD dari SD Gandang 2. Untuk itu kepada rekan-rekan supaya nanti bisa kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Pada akhirnya mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ketua Komunitas Belajar KKG PJOK Kecamatan Sawangan, yaitu Bapak Heri Wusono SPD JAS. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Sawangan kepada Ibu Widowati MPD berkenan sekaligus untuk membuka acara workshop pada pagi hari ini. Kepada Ibu Widowati MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Siti Warsiati, pengawas sekolah Kecamatan Sawangan. Yang saya hormati Bapak Sumarlan, Kepala SDN Sawangan 3. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Olahraga Sekecamatan Sawangan. Terlebih dahulu mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini di tengah kesibukan kita semua, satu hari ini Bapak Ibu dan kami bisa melakukan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang berikutnya, mari kita sampaikan sholawat salam. Itu satunya pelajaran yang menjadi olahraga yang seminggu sekali itu adalah saat yang sangat dinantikan oleh siswa-siswinya. Maka dari itu saya mohonkan kepada Bapak Ibu guru olahraga untuk bersama-sama mengembangkan kompetensi melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pada hari ini Bapak Ibu melakukan workshop pembelajaran dan pelatihan. Nanti silahkan dijadwalkan secara berkala di awal tahun ya. Di awal tahun silahkan dijadwalkan secara berkala, terutama yang kaitannya dengan PMM untuk pemenuhan ya. Karena sekarang sebagaimana kita tahu bersama bahwa e-kinerja itu kita lakukan melalui PMM yang akhirnya nanti akan menjadi nilai e-kinerja itu ya. Maka hari ini saya sungguh mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu guru olahraga yang sudah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Semoga kerja keras Bapak Ibu yang hari ini lakukan itu betul-betul nanti menghasilkan menghasilkan pengembangan potensi bagi Bapak Ibu secara maksimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Monggo, jika hari ini ada 2 kegiatan di 2 tempat, silahkan nanti dilaksanakan meskipun harinya bersamaan, namun sertifikatnya, piagamnya bisa dibuat di tanggal yang karena kegiatan karena saya tahu persis Bapak Ibu pelaksanaannya ini dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Jadi monggo silahkan disikapi dengan baik untuk bisa dua-duanya terlaksana dengan sempurna sebagaimana yang Bapak Ibu rencanakan. Begitu ya. Dan kami, saya dan Bu Siti saestu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Ibu yang sudah berusaha secara mandiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan kompetensi dari Bapak Ibu, karena memang kegiatan-kegiatan seperti ini ternyata itu tidak dapat dianggarkan oleh bos jika itu dilangsungkan dalam lingkup kecamatan. Maka saya sungguh mengapresiasi atas kerja keras dan keikhlasan Bapak Ibu untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi dengan cara mandiri. Kami hanya berdoa semoga usaha Bapak Ibu itu diridhoi Allah dan akan kembali lagi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu semakin semangat, semakin sehat, dimanapun Bapak Ibu ngasto,
tidak menjadi permasalahan nggih. Karena nyaman itu tidak selalu berada di tempat yang dekat atau di tempat yang mudah nggih. Sampai di Wonolelo 4 kula nate nggih. Ternyata di sana itu setelah sampai di sekolah itu melupakan perjalanan yang sulit karena pemandangannya sungguh bagus dan bersih seperti itu. Jadi sebagaimana di Soronalan 2. Soronalan 2 niku saya dulu pernah sowan dan ketika pulangnya itu kakinya ndrodok. Tapi di sana ternyata nggih niku dapat menapa nggih opahnya dengan pemandangan yang menyenangkan. Jadi mari dimanapun kita dapat tugas untuk tetap melaksanakan dengan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki kualitas akademik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah. Begitu nggih. Selamat untuk Bapak Ibu semua dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga workshop pembelajaran dan pelatihan KIT atletik ini dapat berjalan dengan lancar dan kami buka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu, selamat melaksanakan kegiatan, semoga semua lancar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Widowati MPD selaku Kepala Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Sawangan. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi workshop pembelajaran dan pelatihan KIT atletik oleh Bapak Basuki SPD dan Bapak Trenggono SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Widowati dan Bu Warsiati yang tadi telah membuka acara workshop pembelajaran dan pelatihan KIT atletik KKG PJOK Kecamatan Sawangan tahun 2024. Bapak Ibu, kita sekarang lanjut saja ke materi karena tadi sudah banyak prakata dari Ketua KKG, dari pengawas dan dari Korwil. Selanjutnya langsung ke materi. Pengertian. KIT atletik merupakan olahraga atletik yang dimodifikasi tanpa meninggalkan unsur latihannya. Agar anak-anak dapat mengenal, memainkan dan meningkatkan keterampilan gerak dasar atletik seperti lari, lompat, dan lempar. KIT atletik merupakan salah satu permainan yang diciptakan oleh para ahli pendidikan jasmani untuk merangsang anak atau memberikan motivasi anak untuk bergerak menyerupai pembelajaran atletik yang sesungguhnya. Lanjut. Landasan. Anak-anak. KIT atletik adalah suatu kegiatan olahraga untuk anak-anak yang diadaptasi dari olahraga atletik orang dewasa. Olahraga ini memiliki unsur gerak dasar, lari, lempar, dan lompat. Sama seperti atletik orang dewasa, KIT atletik juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesegaran jasmani anak-anak usia dini karena di dalam permainan ini terdapat unsur daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Lanjut. Landasan perlombaan. Jadi KIT atletik itu sudah sering dilombakan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten,
tingkat provinsi, tingkat nasional (UDSN) dan tingkat regional atau APSO. Kemudian apa saja cabang atletik kita latih, yaitu ada Kang Escape, Frog Jump, Turbo, dan Formula. Tapi hari ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang Kang Escape dan Formula. Langsung ke Kang Escape. Ini lapangannya. Lapangannya bentuknya seperti itu, panjang lintasan 40 meter, dibagi menjadi beberapa bagian. Dari tiang pertama ke papan segitiga pertama jaraknya 11 meter. Kemudian segitiga ke segitiga masing-masing jaraknya 6 meter. Dan dari segitiga terakhir ke pancang yang terakhir itu jaraknya 11 meter. Jadi total jaraknya 40 meter, 2 kali jadi 80 meter. Lanjut. Kang Escape. Beberapa dari kalian pasti asing dengan Kang Escape. Namanya sendiri mirip seperti wahana permainan anak-anak. Memang Kang Escape adalah salah satu jenis olahraga atletik untuk anak-anak. Aktivitas di dalamnya adalah lari bolak-balik yang terdiri dari kombinasi hurdles atau lari gawang dan sprint, lari jarak pendek. Biasanya Kang Escape diperkenalkan dalam materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK di sekolah dasar. Untuk melakukan olahraga ini, anak-anak diminta berlari sejauh 40 meter. Nantinya di tengah lintasan lari akan diberi papan atau penghalang sehingga anak harus melompati jika ingin melewatinya. Setiap lompatan antara satu penghalang ke penghalang lain memiliki jarak yang sama, yaitu 6 meter tadi. Secara umum, penghalangnya memiliki tinggi 50 meter dengan jumlah rintangan yang bisa disesuaikan. Peserta juga akan memulai start dengan berdiri. Saat pertandingan dimulai, wasit akan meneriakkan aba-aba, bisa langsung mulai atau ya. Tapi biasanya yang kita praktekkan adalah siap, ya. Lanjut. Cara melakukan Kang Escape. Ya, ini cara melakukannya Kang Escape. Dalam aktivitas Kang Escape, murid atau anak diharuskan untuk berlari menempuh jarak sekitar 40 meter. Adapun lintasan lari yang digunakan dalam Escape disertai papan rintangan berupa gawang atau sejenisnya dengan tinggi dan jumlah disesuaikan. Biasanya tinggi gawang yang digunakan adalah setengah meter dan jumlah tiang buah lintasan 4 itu 3 ya, harusnya 4 ya. Sejarah lari gawang lintasan lari Kang Escape bisa berbentuk oval sehingga anak bisa berlari secara bolak-balik atau berulang. Lanjut. Tadi sudah Kang Escape, sekarang ke materi selanjutnya yaitu Formula One. Formula One namanya memang mirip seperti ajang balap mobil. Lintasan olahraga Formula One pun berbentuk seperti sirkuit F1 dengan panjang lintasan 80 meter, tongkat tiang slalom sejumlah 5, jarak tiap slalom 1 meter, dan papan segitiga ada 3 buah dengan jarak 6 meter dan matras 1 buah untuk setiap lintasan. Ini nanti tergantung lintasannya. Kalau lintasannya 2, nanti juga jumlahnya itu dikalikan 2. Formula One juga merupakan modifikasi dari beberapa nomor cabang olahraga atletik antara lain rolling atau salto, sprint lari jarak pendek, hurdles atau lari gawang, dan slalom course atau lari berkelok-kelok. Formula One pada umumnya dimainkan secara berkelompok menggunakan start berdiri dengan lintasan berbentuk oval atau melingkar. Nantinya setiap kelompok akan diberi ring atau gerang. Peserta dalam kelompok harus membawa gelang tersebut sambil berlari dan melintasi rintangan. Peserta pertama wajib memberikan gelang kepada peserta lain di kelompoknya setelah sampai di titik start. Kemudian peserta kedua harus melanjutkan hal yang sama sampai semua peserta habis. Tim pemenang adalah yang memiliki catatan waktu terpendek atau yang tercepat karena rintangannya lebih beragam dan lintasan lebih panjang daripada Kang Escape. Peserta wajib mengontrol kecepatan dan pengereman tubuh dengan baik agar tak mudah terjatuh. Lanjut. Formula One adalah salah satu jenis perlombaan dalam kit atletik yang terdiri dari kombinasi rolling sprint, hurdles, slalom. Formula One pada umumnya dimainkan secara berkelompok. Permainan ini juga menggunakan start berdiri yang dimainkan dalam sebuah lintasan berbentuk oval atau melingkar yang mirip seperti sirkuit F1.
permainan Formula One memang dikemas seperti permainan anak-anak, mengingat kit atletik memang diperuntukkan bagi usia 6 sampai 10 tahun. Kit atletik adalah satu cabang olahraga atletik yang dimodifikasi seperti permainan khusus untuk anak-anak. Beberapa peralatan dan skala perlombaannya disesuaikan dengan usia, sehingga anak-anak dapat berlatih serta memiliki pengalaman untuk berkompetensi di bidang olahraga. Formula One biasanya dapat ditemukan dalam pelajaran wajib pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk tingkat SD. Selain itu, permainan ini juga kalian jumpai di kejuaraan atletik pelajar. Karena didesain sebagai perlombaan yang menyenangkan, Formula One membutuhkan peralatan seperti gawang plastik dengan jumlah yang dapat disesuaikan, gelang ring, bendera pembatas, hingga matras. Inilah gambar lapangan Formula One seperti sirkuit. Nah, kalau kita biasanya membuat oval bundar ya, tapi yang sebenarnya memang seperti sirkuit. Adapun jaraknya itu adalah 80 meter. Bagaimana cara pembagian antara matras, slalom, dan tiang segitiga? Nah, itu kita bagi 3 saja. Berarti rata-rata jarak antara matras sampai ke tiang slalom itu sekitar 27 meter. Kemudian dari slalom sampai ke segitiga itu juga 27 meter, dan dari segitiga sampai ke matras kira-kira 27 meter. Itu hanya pembagian untuk mempermudah. Kalau kita membuat lingkaran dari 80 meter kita bagi menjadi 3. Lanjut. Cara bermain Formula One. Ya, pertama start dalam perlombaan adalah menggunakan start berdiri, sehingga enak langsung memulai start tanpa menggunakan alat bantuan start. Aba-aba saat start dalam Formula One akan dinilai dengan, kalau kita biasanya bersedia, ya ini bisa bersedia mulai. Kemudian setelah melakukan start, peserta harus melakukan roll depan dengan terlebih dahulu di atas matras. Peserta yang takut akan cedera dapat melakukan rolling samping. Jadi di samping salto bisa samping. Setelah melakukan rolling, peserta harus melompati beberapa, kalau di sini gawang ya, ini boleh bebas ya, atau slalom, jadi bisa dibolak-balik, gawang atau jarak yang sama satu dengan yang lainnya. Selain melompati gawang, peserta juga akan menemui tiang-tiang bendera yang telah dicantap secara berdekatan. Jarak antara tiang itu jumlahnya 5, kemudian jarak antara tiang yang satu dan yang kedua itu 1 meter, yang satu dan yang kedua 1 meter, jadi masing-masing 1 meter. Kemudian untuk jarak segitiga antara yang satu dan yang kedua itu kisaran 6 meter. Tim pemenang adalah yang memiliki catatan waktu terpendek atau yang tercepat, karena rintangannya lebih beragam dan rintangannya lebih panjang daripada kit atletik yang lain, seperti wajib mengontrol kecepatan dan pengereman tubuh dengan baik agar tak mudah terjatuh. Lanjut. Ini video singkat tentang Kang Escape, mungkin bisa dibuka ya. Ini bisa memperhatikan sebentar. Satu tim dan secara bergantian. Anak-anak, materi hari ini adalah sprint gawang atau disebut juga Kang Escape. Yuk kita klik materinya. Sprint gawang atau Kang Escape. Pada sprint gawang terdapat
dua lintasan, yaitu pertama lintasan lari dan yang kedua adalah lintasan gawang. Ini kita lihat lintasannya, gambarnya. Ya, di sini ada dua lintasan ya, ada bendera itu. Yang pertama adalah untuk lari, ya lari, dan yang kedua nanti melewati gawang ya, 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya. Yuk kita lihat bagaimana cara melakukannya. Ini adalah video Kang Escape, tadi perempuan, yang ini laki-laki. Ini kebetulan lapangannya becek, tetapi karena anaknya punya semangat yang tinggi, becek tidak masalah. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Nah ini yang Formula One. Formula One adalah salah satu nomor lomba di SAC Indonesia untuk kids atletik dengan kombinasi sprint, gawang, dan slalom. Seperti namanya, lintasannya seperti lintasan Formula One. Satu tim Formula One terdiri dari 4 anak. Cara bermainnya, yang pertama, setiap peserta harus mulai dengan roll depan atau samping di atas matras sambil membawa gelang. Yang kedua, setiap peserta akan berlari melewati rintangan. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Basuki SPD yang telah memberikan materi terkait dengan Athletic Kids. Ya. Kemudian dari materi tersebut nanti akan ada prakteknya. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan kita adakan pada saat sesi materi praktek di pas acara di lapangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Basuki. Untuk selanjutnya adalah materi penyampaian, materi praktek, workshop pembelajaran dan pelatihan Athletic Kids kepada Bapak Trenggono SPD. Kami persilahkan. Langsung yang terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya. Pada rekan-rekan, mari kita berolahraga di lapangan untuk melaksanakan praktek kit atletik yang
nanti akan saya sampaikan, yaitu untuk Keng SP dan Formula One. Jadi yang pertama nanti kita laksanakan untuk yang sprint gawang dulu. Itu saja dari saya, marilah kita siap-siap untuk melaksanakan di lapangan untuk